Cinta seorang ayah adalah satu-satunya yang tetap berdiri, bahkan ketika anaknya sendiri mengusirnya pergi. Tapi hari itu, di pernikahan anakku, aku tidak datang untuk menonton. Aku datang untuk mengatakan hal yang selama ini ia pura-pura tidak dengar. Namaku Antonio. Usiaku 68 tahun. Dan sudah 5 tahun, aku tidak lagi mendengar suara anakku. Sejak pemakaman ibunya, Carolina, keheningan menjadi suara di rumahku. Keheningan yang tebal, yang bahkan punya aroma. Aroma rindu yang disimpan, dan kopi yang sudah dingin. Jam di ruang tamu masih menunjukkan waktu yang sama. Tapi waktu, sudah tidak berjalan di sana. Ia hanya berputar, tanpa arah. Di rak, masih ada foto-fotonya saat kecil. Dengan seragam sekolah. Dengan sepeda dan lutut yang terluka, tersenyum lebar. Dan di setiap foto, ada cahaya di matanya. Cahaya yang padam di hari ketika ayah berkata, Ayah, aku tidak ingin ayah lagi di dalam hidupku. Tak ada teriakan. Tak ada pintu yang dibanting. Hanya suara napasku sendiri, patah di tengah dada. Aku menatapnya, mencoba memahami apa kesalahanku. Tapi kata-kata berikutnya, jauh lebih menyakitkan. Ayah membuatku malu. 3 kata itu terasa seperti hukuman. Aku tak butuh penjelasan lagi. Di saat itu, aku sadar, jarak antara ayah dan anak bisa jadi tak terukur. Bahkan ketika mereka berdiri saling berhadapan. Setelah itu, dia pindah ke kota besar. Membangun perusahaan, sukses, membeli apartemen. Dan aku, tetap di sini, di pedesaan, di rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri. Menunggu telepon yang tak pernah datang. Awalnya, aku yang menelepon. Tapi telepon itu hanya berdering tanpa jawaban. Sampai akhirnya, dia mengganti nomornya. Aku mendengar kabarnya dari orang lain. Para tetangga berkata, "Anakmu baik-baik saja, loh." Katanya mau menikah dengan wanita terpandang. Dan aku hanya menjawab dengan senyum lelah. Syukurlah. Tapi hatiku sakit. Sakit karena tak seharusnya seorang ayah mengetahui pernikahan anaknya dari mulut orang asing. Hari-hari pun berlalu. Semuanya terasa sama. Hingga suatu pagi yang dingin, tukang pos berhenti di depan gerbang. Ia membawa amplop berwarna emas. Dengan nama yang tercetak indah, Eduardo Marina. Aku memandangi amplop itu selama beberapa menit. Itu undangan. Tapi bukan untukku. Tukang pos salah mengantarkan, seharusnya untuk tetangga di depan. Dan begitu saja, lewat sebuah kesalahan kecil. Aku tahu secara resmi, anakku akan menikah. Kertasnya indah. Harumnya mahal. Tapi bagiku, baunya seperti penolakan. Aku duduk di beranda, diam. Undangan itu masih di tanganku. Kata-katanya seperti menatap balik ke arahku. Dan di dalam dadaku, sesuatu mulai bergerak. Bukan amarah, tapi luka lama, yang selama ini diam. Meminta untuk akhirnya didengar. Malam itu, aku bermimpi tentang ibunya. Dia memakai gaun biru yang dulu selalu ia kenakan di pesta. Senyumnya lembut. Matanya tenang. Dan dia berkata, Pergilah, Antonio. Dia masih anakmu. Tapi pergilah, bukan untuk marah. Pergilah untuk menyembuhkan. Aku terbangun sebelum fajar. Angin dingin masuk melalui jendela. Dan suara ayam berkokok di luar seolah mendorongku untuk bangun. Aku memutuskan. Aku akan pergi ke pernikahan itu. Bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk menatap mata anakku. Untuk terakhir kalinya. Untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia pura-pura tak dengar. Bahwa cinta seorang ayah tidak mati hanya karena kesombongan seorang anak. Pernikahan itu diadakan di sebuah tempat indah. Sekitar 1 jam dari kota. Aku mengambil jas tuaku, membersihkan sepatu, dan memotong rambutku. Aku menatap ke cermin, hampir tak mengenali diriku sendiri. Wajahku tampak lebih tua.
Mataku lebih dalam. Tapi hatiku masih sama. Aku naik bus pukul 6 pagi dan turun di halte terdekat. Dari kejauhan, terdengar musik. Mobil-mobil mewah berjejer. Bunga putih di mana-mana. Dan orang-orang tertawa. Banyak sekali yang tertawa. Aku berjalan pelan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun beberapa tatapan mengikuti langkahku. Mungkin karena pakaianku yang sederhana. Atau mungkin karena aku membawa sesuatu yang tak bisa dilihat siapapun di sana. Beban dari sebuah kehilangan. Ketika aku hampir sampai di pintu masuk, seorang penjaga menghentikanku. Undangannya, Pak. Aku terdiam. Pria itu menatap curiga. Dan sebelum aku sempat menjawab, kudengar suara dari belakang. Tidak apa-apa, Jia keluarga. Itu suara Marina, sang pengantin wanita. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi dia mengenaliku dari foto-foto lama Eduardo. Bapak ayahnya, bukan? Saya sudah meminta dia untuk mengundang Bapak. Tapi dia bilang Bapak tidak akan datang. Aku mencoba tersenyum. Tapi yang kulakukan hanyalah menundukkan kepala dan berkata pelan. Terima kasih, nak. Dia memelukku. Dan pelukan itu adalah kehangatan pertama yang kurasakan setelah sekian lama. Aku masuk. Duduk di bangku paling belakang. Sinar matahari menembus daun-daun dan jatuh di atas altar. Eduardo tampak gagah, persis seperti ibunya dulu. Dia tersenyum, gugup, tak menyadari bahwa aku ada di sana. Selama upacara berlangsung, aku tidak bisa melepaskan pandanganku darinya. Setiap kata dari pastor terdengar seperti luka lama yang perlahan dijahit kembali. Dan ketika ia berkata, "Saya bersedia," air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak menangis karena ia menikah. Aku menangis karena menyadari bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Bukan dari masa lalunya. Bukan pula dari masa depannya. Namun, ada sesuatu di dalam diriku yang berbisik. Belum selesai. Setelah upacara, pesta dimulai. Musik, tawa, gelas yang saling beradu. Tapi di dalam diriku, suaranya berbeda. Itu bukan musik. Itu kinangan. Aku hampir pergi. Ketika pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata, Sekarang, saat yang istimewa, ayah dari pengantin pria akan memberikan beberapa kata. Ruangan seketika hening. Eduardo menoleh ke sekeliling, kebingungan. Dan sebelum ia sempat bereaksi, Marina mengambil mikrofon dan berkata, Pak Antonio, silakan, apakah Bapak ingin mengatakan sesuatu? Selama 1 detik, dunia berhenti berputar. Semua mata tertuju padaku. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan. Tang, selamat malam. Aku sebenarnya tidak berniat bicara malam ini. Sebenarnya, aku bahkan tidak yakin seharusnya aku ada di sini. Tapi, akulah yang membesarkan anak ini. Aku melihat langkah pertamanya, giginya yang pertama, jatuhnya yang pertama. Dan hari ini, aku melihat pernikahannya yang pertama. Beberapa orang tertawa pelan. Yang lain menundukkan kepala. Aku tahu, aku pernah berbuat salah. Setiap ayah pasti pernah. Tapi kalau ada satu hal yang tak pernah kulakukan, itu adalah berhenti mencintai. Aku menatapnya. Eduardo berdiri kaku. Matanya basah. Nak, saat ibumu pergi, kau menyalahkanku. Kau bilang aku tidak menjaganya. Dan mungkin, kau benar. Aku pun menyalahkan diriku sendiri. Tapi seorang ayah, tidak bisa memilih berhenti mencintai hanya karena dunia menjadi dingin. Keheningan menyelimuti ruangan. Bahkan pelayan pun berhenti bergerak. Dan kalau aku ada di sini malam ini, bukan untuk meminta pengampunan. Aku hanya ingin mengingatkan satu hal. Cinta tidak butuh undangan untuk hadir. Aku mencintaimu, Eduardo. Dan aku akan selalu mencintaimu. Bahkan ketika suatu hari kau lupa padaku.
Aku meletakkan mikrofon di meja dan mulai melangkah pergi. Lalu kudengar sebuah suara. Ayah tunggu. Dia berjalan ke arahku. Seluruh ruangan terdiam, menyaksikan. Matanya penuh air mata. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat lagi anak kecil itu. Bukan pria dengan jas mewah, tapi bocah yang dulu memanggilku pahlawan. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak perlu menjawab. Aku hanya memeluknya. Dan pelukan itu cukup untuk menghapus 5 tahun jarak di antara kami. Orang-orang bertepuk tangan. Beberapa menangis. Tapi aku hanya bisa berpikir satu hal. Hidup selalu tahu kapan waktunya menyatukan kembali apa yang dulu dipisahkan oleh kesombongan. Setelah hari itu, banyak hal berubah. Eduardo mulai sering datang berkunjung. Kami minum kopi di beranda. Tertawa mengenang masa lalu. Perlahan, kami kembali menjadi ayah dan anak. Tidak seperti dulu, tapi seperti dua pria yang akhirnya belajar mencintai setelah kehilangan. Sekarang, setiap kali matahari terbit, aku merasa rumah ini hidup kembali. Foto-foto yang dulu berdebu kini kembali berwarna. Dan keheningan, kini terasa ringan. Karena keheningan yang datang dari pengampunan, tidak menekan. Ia memeluk. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mungkin ada seseorang yang masih menunggu pengampunanmu. Kadang, hidup menempatkan kita di depan rasa sakit. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan apa yang dulu dibungkam oleh waktu. Berlanggananlah. Bukan untukku, tapi untuk semua kebenaran yang masih disimpan diam-diam di dalam keheningan hatimu.